Assalamualaikum, welcome back di channel YouTube Ila Basari Official. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Terima kasih, gengs. Masih di konten yang sama, ngobras manajemen, ngobrol asik manajemen, asiknya dapet, ilmunya dapet, cakep, cakep. Oke, gengs. Untuk kali ini saya akan sharing dengan tema berpikir kreatif dan hubungannya dengan inovasi. Ya, di konten sebelumnya saya sudah membahas tentang inovasi ya. Jadi inovasi itu terlahir dari adanya sebuah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu terjadi dengan adanya cara berpikir yang kreatif. Jadi semuanya saling berketerkaitan ya, antara inovasi, ilmu pengetahuan, dan juga cara berpikir ya. Jadi semuanya berkesinambungan, semua mempunyai korelasinya, ada hubungannya gitu kan. Jadi inovasi bisa terbentuk karena lahir dari ide-ide yang kreatif gitu. Ide-ide yang kreatif, cara berpikirnya yang kreatif gitu. Kenapa dengan ide yang kreatif itu bisa melahirkan inovasi? Karena dengan cara berpikir kreatif itu merupakan salah satu pola pikir yang merubah sesuatu hal yang berbeda atau out of the box, yang unik. Jadi itu merupakan berpikir kreatif gitu, suatu hal yang beda, yang unik. Nah, sedangkan inovasi, pengertiannya itu sendiri tentang inovasi bukan hanya tentang ide yang cemerlang, tetapi juga membuat ide tersebut menjadi nyata karena tidak peduli seberapa bagus ide Anda, ide tersebut tidak akan menguntungkan organisasi Anda jika Anda tidak dapat mengubahnya menjadi sebuah perubahan yang praktis. Jadi, inovasi itu sesuatu hal yang baru, yang mudah kita gunakan, dan menjadi segala sesuatu halnya itu menjadi praktis, jadi mudah. Itu inovasi. Jadi kalau kita rumuskan, inovasi itu merupakan komponen dari ide kreatif atau cara berpikir yang kreatif ditambah dengan implementasinya. Jadi kita setelah berpikir, oh saya punya ide nih, gimana caranya martabak telurnya Pak Ogah bisa laku kalau misalnya kita adain juga GoFood gitu, daftar di GoFood atau GrabFood nih promosinya, terus ada potongan harga, cashback dan lain sebagainya, kayaknya bisa laku keras gitu kan. Nah itu merupakan satu cara pemikiran yang kreatif dan diimplementasikan juga buah pikiran kita pada tindakan yang nyatanya. Itu yang dinamakan sebuah inovasi. Nah, jadi inovasi itu merupakan proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan serta kemanfaatan ya. Jadi area apa saja yang dapat diinovasi? Banyak. Untuk suatu hal yang bisa diinovasi itu misalnya menurut Ancok itu proses, metode itu bisa diinovasikan. Yaitu selain itu kelembagaan, produk, jasa, pelayanan, pengantaran, konseptual, organisasi itu bisa bisa menjadi suatu area yang bisa diinovasikan
gitu. Nah, apakah inovasi itu harus besar? Tidak. Inovasi itu cukup kecil namun berdampak, gitu ya. Kecil tapi berdampak, itu bisa jadi inovasi. Misalnya, contoh ya, kecil berdampak dengan membuang sampah ke tempatnya, kemudian dipilah-pilah sampah yang organik, yang non organik, gitu kan. Kemudian diolah sampah-sampah yang misalnya bekas-bekas plastik atau aqua yang kayak gitu, diolah menjadi suatu hal kerajinan yang baru. Itu sebenarnya berdampak kecil. Dari awalnya itu mengumpulkan sampah dan memilah-milah, itu menjadi suatu berdampak, menjadi lingkungan kita menjadi bersih, dan juga ada nilai seninya, nilai jualnya, yaitu si bekas-bekas sampah-sampah plastik itu kita jadikan sebuah karya, sebuah seni. Nah, itu inovasi yang kecil tapi berdampak, gitu ya. Untuk contohnya gitu ya, contoh realnya. Jadi inovasi itu cukup kecil namun berdampak, seperti membuat pelayanan keluhan pelanggan 24 jam di via WA, atau budaya 5S, senyum, sapa, sopan, santun, gitu kan ya, dalam unit organisasi. Kemudian mengadopsi dari inovasi di tempat lain, contohnya di PT LAN, survei kepuasan pelanggan mengadopsi Auto 2000. PT KAI, sistem pemesanan tiket house to house diadopsi dari industri penerbangan. Metode pemesanan tiket drive-thru juga diadopsi dari restoran cepat saji. Jadi inovasi seperti itu, gitu kan. Suatu hal yang kecil namun bisa berdampak secara keseluruhan dengan adanya pemikiran-pemikiran yang kreatif yang bisa membuat suatu perubahan yang baru, gitu. Jadi itu ya, salah satu keterkaitannya antara berpikir kreatif dengan inovasi. Kemudian ada nih 3 trik inovasi yang mudah, yaitu kita kenal dengan ATM: amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita nggak langsung main jiplak kalau dalam penulisan gitu, nanti disangkanya plagiat gitu. Jadi kita amati dulu, kita tiru, tapi kita ada modifikasinya. Nah, itu juga termasuk suatu trik dari inovasi, gitu ya. Jadi kemudian ada pertanyaan lagi, apakah inovasi itu harus berbiaya tinggi atau mahal? Tidak, banyak inovasi yang tanpa biaya, zero cost. Itu tadi pelayanan mengumpulkan sampah-sampah ya, barang-barang sampah. Atau gini deh, saya dulu pernah ikutan karya ilmiah remaja ya. Ini membuat satu produk dari memanfaatkan bahan yang bisa dibilang bukan mentah ya, dibuang gitu, bahan yang dibuang. Misalnya kayak biji rambutan, sampahnya itu saya kumpulkan, kemudian daripada berceceran saya kumpulkan, kemudian saya buat si biji rambutan itu ditumbuk, direbus dulu, dikeluarin racunnya, kemudian sudah beberapa kali direbus, kemudian ditumbuk, kemudian dicetak, dijemur, dan jadilah sebuah emping dari biji rambutan. Itu satu hal yang inovasi, contoh inovasi zero cost. Kita memanfaatkan limbahnya apa? Yaitu tadi biji rambutan, gitu kan. Biji rambutan, sampah, limbah, gitu kan. Sampah-sampah dari orang-orang yang kalau pada musim rambutan tuh banyak banget ya biji-biji rambutan, daripada dibuang berserakan gitu aja, mending saya diambil, dicuci ya, direbus terus, ditumbuk, dijemur, sampai bisa menghasilkan sebuah emping rambutan. Itu enak banget, saya pernah coba dan itu enak.
Dan itu merupakan salah satu inovasi yang tidak memerlukan biaya yang tinggi atau mahal atau zero cost. Jadi seperti itu. Ya mungkin bisa paham ya apa itu inovasi dengan cara berpikir yang kreatif, ya hubungannya itu seperti apa. Jadi seperti itu kesimpulannya tentang inovasi itu. Jadi inovasi merupakan suatu hal yang baru yang terlahir dari adanya pemikiran out of the box, pemikiran kreatif kita menjadikan suatu hal yang berdampak walaupun itu kecil gitu, karena sekecil apapun itu tapi bisa berdampak. Itu adalah inovasi yang saling keterkaitan dengan adanya ide kreatif, intinya itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.